إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ibit Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Alfiyah bin Malik, masih dalam bahasan al-maf'ul fi, maf'ul fi atau dzaraf. Kita masuk di bait ke-307. Ibnu Malik rahimahullah mengatakan wa syaratu kauni dza maqisan an yaqa dzarfan lima fi aslihi ma hujtama. Ya, kita tulis dulu. Wa syartu kauni za maqisan an yaqa zarfan lima fi aslihi ma'hu ijtama'. Kita i'rab dulu. Wa syartu mubtada kauni mudhafun ilaih. Syartu mubtada kauni mudhaf ilaih. Za juga mudhaf ilaih. Maqisan, isimnya ini isim kaun, dhamir mustatir. Kemudian maqisan khobar dari kaun. An yaqa, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruha kembali ke za tadi ya, kembali ke za. An yaqa menjadi khabar dari syartu. Kemudian dzarfan sebagai hal lima jar majrur muta'alliq dengan dzarfan. Dzarfan hal lima muta'alliq fi aslihi muta'alliq dengan istama'a, ma'ahu juga istama'a adalah fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa, kembali kepada ma. Syarat keberadaan isim ini ya, menjadi dzaraf, ya, menjadi dzaraf itu haruslah dia amilnya itu berasal dari apa? Sumber kata atau asal kata yang sama. Ya. Jadi Ibnu Aqil disebutkan syarat menasabkan, ya, yaitu masdar ini kiasi, jadi dzarafnya itu punya kesamaan, ya, dengan amilnya, kesamaan asal kata, ya, kesamaan asal kata.
Jadi misalnya ini apa, isim makan ini dinasabkan dengan amil, ya, dinasabkan dengan amil. Yang amil ini mempunyai asal kata dengan isim tadi. Nah, di sini misalnya apa? Kesamaannya misalnya majlis dengan jalastu sama. Ini asalnya sama-sama apa? Sama-sama dari julus. Masdarnya sama. Jalastu sama majlis. Maka karena asalnya sama, maka bisa kemudian menjadi dzaraf. Dan zahir kalam musonif, yaitu ukuran-ukuran yang dibentuk dari masdar itu, ukuran-ukuran dan masdar itu mubham. Yang dibentuk dari masdar dia mubham. Ya. Ukuran-ukuran itu mazhab jumhur, ya. Ini masuk dalam dzaraf yang mubhamah. Ya. Karena meskipun diketahui miqdar ukurannya, tapi sifatnya majhul. Sifatnya majhul. Jadi ini syaratnya adalah sama, ya. Dia sama. Misal itu jalastu sama majlis sama. Kalau jalastu majlisan, Nah, bisa jadi dzaraf ini sama-sama julus, ya. Dari apa? Sumbernya jalasa itu julus. Ini juga sumbernya apa? Julus. Asal katanya kan masdar julus. Maka bisa kalau seperti ini. Sama apa? Asal katanya sama. Ya. Kemudian masdar ini ada yang mubham, masdar ini, ya, dia mubham, ada juga yang mukhtas, ya. Masdar sini ada yang mubham, ada mukhtas. Nah, ini masdar. Jadi nanti apa? Dzaraf itu ada yang mubham, ada yang mukhtas. Contohnya jalastu majlisan ini, ya. Mukhtas jalastu contohnya majlisa Zaid. Nah, ini majlisa Zaid kan mukhtas, ya. Kalau jalastu majlisan, ya, iya apa? Mubham. Kemudian zahir kalam musonif, bahasanya marma ini berarti mustaq dari Roma. Tapi ini bukan mazhabnya ulama Basrah. Alasannya ulama Basrah mazhabnya justru fi'il dari masdar. Kalau Basrah itu asal katanya masdar, kemudian muncul fi'il, tidak dibalik, ya. Tidak dibalik. Bukan kemudian masdar dari fi'il. Kemudian jika telah ditetapkan bahasanya makan suatu tempat yang khusus, yaitu yang ada jihah arah, itu dinasabkan dengan sebagai dzaraf, maka ketahuilah bahasanya didengar juga, ya, dinasabkan semua, yaitu isim makan yang mukhtas bersama dengan dakhola dan sakana. Ada juga yang demikian. Contoh, ya, di sini ada contoh. Kemudian tadi isim makan
Ya, semua isim makan yang muhtas dinasabkan bersama dengan dakhala dan sakana. Kemudian sa'am bersama dhahaba. Saya dakhala al-baita sakantu adaro. Nah, ini ada samai seperti itu ya. Dakhaltu al-baita sakantu adaro. Zahabtu as-sa'ma. Nah, kemudian ini diperselisihkan mansubnya karena apa? Apakah mansubnya itu, ada yang mengatakan mansub sebagai dzaraf, dakhaltu al-baita sebagai dzaraf. Sakantu adaro, adaro sebagai dzaraf. Ada yang berpendapat nih mansub ala dzarfiyah sudzan. I'rab untuk ini ya, untuk kata-kata yang tiga ini, al-bait, daro, sam. Maka ada pendapat pertama mansubah ala dzarfiyah. Tapi syad. Yang kedua mansuban ala isqati harfil jar. Isqati harfi jar. Ya. Sehingga ini takdirnya apa? Misalnya tadi dakhaltu fidar. Ini sama ya, didengar seperti itu. Ya. Samai ada dakhaltu al baita. Ya. Dakhaltu fidar ya. Huruf jarnya dihapus. Atau dakhaltu fidar atau fil bait. Ada pendapat ketiga, yaitu mansubah ala tasbih bil maf'ul bih. Ya, ketiga, yaitu mansubatun ala tasbih bil maf'ul bih. Ya. Dia mansub menyerupai apa? Maf'ul bih. Ya, maka di sini disyaratkan ya. Dzaraf makan tadi ya. Itu bisa kemudian isim makan bisa menjadi mansub karena dzaraf kalau amilnya itu sama, tadi jalastu majlisan. Kalau amilnya beda berarti tidak bisa ya. Amilnya berbeda tidak bisa. Misalnya amilnya yang fiilnya ya, amilnya fiil dengan kemudian isim makannya ini beda. Bukan jalasa tapi yang lain. Misalnya kalau jalastu marma, nah berarti nggak bisa ya. Ini jalasa, jalastu, ya marma. Nah ini beda. Jalasa ini julus, marma romyun. Berarti tidak bisa karena beda asal kata. Nggak bisa dimansubkan menjadi dzaraf, nggak bisa karena asal katanya beda. Maka di Ibnu Aqil sebutkan syaratnya dinasabkan mastuqa minal masdar maqisan
Nah, boleh kiasi, atau kiasi boleh dipakai untuk kalimat-kalimat lain, yaitu an yaqa'a dzarfan limajtama ma'u fi aslihi. Jadi dzaraf ini dia menjadi dzaraf isim makan ini ya dengan amil yang amil ini asal katanya sama dengan isim makan tadi ya, asal wahid. Jalas itu dengan majlis misalnya ya, atau kata-kata yang lain. Berarti kalau madkhal, dakhaltu madkhal. Nah, jadi sama asal katanya. Kalau enggak sama maka tidak bisa. Ini syaratnya harus sama asal katanya. Allah alam, demikian untuk bait ke-307. Untuk bait selanjutnya akan kita baca di sesi berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.